Dalam waktu hanya 48 jam, Intel kehilangan nilai pasar lebih dari 100 miliar dolar. Bukan karena pasar yang jatuh atau kesalahan internal, tapi karena sebuah keputusan mengejutkan yang datang dari Beijing, yang mengubah raksasa chip Amerika menjadi pion paling rentan dalam konflik teknologi global. Sebuah langkah diam-diam, namun sangat strategis, seperti bidak catur yang tiba-tiba membalik arah permainan dan mengincar jantung kekuatan Silicon Valley. Pada tanggal 12 April 2025, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok mengeluarkan perubahan kebijakan penting tanpa gembar-gembor. Isinya, larangan bagi semua lembaga pemerintah dan perusahaan besar milik negara untuk membeli chip buatan perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk Intel, AMD, dan Micron. Alasannya disebutkan sebagai langkah menjaga kedaulatan digital dan menghindari risiko dalam rantai pasokan. Meski terdengar teknis, dampaknya sangat nyata. Hanya dalam hitungan jam, sistem pengadaan di berbagai lembaga pemerintah Tiongkok langsung diubah. Dan keesokan paginya, kontrak besar dengan perusahaan seperti China Mobile, State Grid, dan penyedia server lain yang bekerja sama dengan Huawei langsung dibatalkan. Intel, yang selama tahun 2024 memperoleh sekitar 27% dari total pendapatannya, atau sekitar 22 miliar dolar, hanya dari pasar Tiongkok, langsung terpukul. Harga sahamnya anjlok hingga 18,3% dalam waktu singkat, seperti dikonfirmasi oleh Bloomberg Markets. Namun yang membuat pasar benar-benar panik bukan sekadar hilangnya kontrak bernilai miliaran dolar. Para investor dan analis mulai melihat kemungkinan skenario yang jauh lebih besar dan menyeramkan dan awal dari pemutusan total pasokan semikonduktor Amerika ke Tiongkok. Dan kalau itu terjadi, artinya ini bukan cuma tentang chip. Bisa jadi ini adalah permulaan dari strategi besar Beijing untuk menantang dominasi teknologi global Amerika secara menyeluruh. Pertanyaannya sekarang adalah, jika satu keputusan sunyi dari Beijing bisa mengguncang kerajaan chip AS dalam waktu kurang dari 2 hari, seberapa jauh sebenarnya medan perangnya, dan siapa yang akan jadi target berikutnya? Sekilas, keputusan Beijing mungkin terlihat seperti langkah defensif untuk melindungi kepentingan nasional. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, kebijakan ini justru merupakan bagian dari strategi ofensif yang dirancang dengan sangat presisi. Menurut analis geopolitik Emily Jean dari Center for a New American Security, ini bukan sekadar respons spontan. Ini adalah bentuk tekanan yang disengaja dan dihitung secara matang untuk menyerang titik lemah ekosistem teknologi Amerika. Salah satu sasaran paling empuk dalam konteks ini adalah Intel. Perusahaan ini sangat bergantung pada pelanggan dari Tiongkok. Sekitar 27% dari pendapatannya berasal dari sana, menjadikannya target yang sangat rentan. Bandingkan dengan Nvidia, misalnya. Nvidia memiliki pasar di Tiongkok, hanya sekitar 19% dari pendapatannya yang bergantung pada negara itu, dan Nvidia sudah menyebar risikonya lewat kemitraan kecerdasan buatan di berbagai belahan dunia. Sementara itu, Intel masih menggantungkan sebagian besar bisnisnya pada penjualan prosesor untuk PC dan server yang banyak digunakan oleh perusahaan besar dan operator telekomunikasi yang infrastruktur digitalnya masih erat terhubung dengan Tiongkok. Ketika Beijing menarik sokongan dari sektor itu, bukan hanya Intel yang terpukul, tapi juga muncul efek domino yang mengganggu stabilitas sektor teknologi tinggi di Amerika Serikat. Dampaknya langsung terasa di pasar. Nilai saham Intel anjlok tajam, dan hal ini ikut menyeret kinerja ETF semikonduktor besar seperti SOX dan SMH. Indeks semikonduktor PHLX juga mengalami penurunan antara 2% hingga 4,2% pada hari yang sama, seperti dilaporkan Wall Street Journal. Secara keseluruhan, pasar memang terdampak, tetapi Intel menjadi perusahaan yang paling parah merasakan akibatnya, karena ketergantungannya yang tinggi dan posisi bisnis yang kurang fleksibel. Yang lebih menarik, ini bukan kejatuhan yang tiba-tiba. Jika dilihat secara jangka panjang, ini adalah hasil dari serangkaian kegagalan internal dalam mengeksekusi strategi bisnis dan teknologi. Pada tahun 2011, Intel masih mendominasi pasar prosesor PC global, dengan pangsa pasar mencapai 80%. Namun pada kuartal keempat tahun 2024, angka itu merosot ke 57%, menurut data dari IDC. Kondisi ini terjadi karena berbagai kesalahan teknis dan penundaan peluncuran produk penting.
Intel mengalami hambatan besar dalam transisi ke teknologi manufaktur chip yang lebih kecil dan lebih efisien seperti pada node 10 nanometer dan 7 nanometer, yang seharusnya bisa diluncurkan lebih awal. Penundaan ini memberi ruang bagi pesaing utama seperti AMD untuk merebut kembali pangsa pasar secara signifikan. Singkatnya, serangan kebijakan dari Tiongkok mungkin menjadi pemicu utama, tapi kerentanan Intel adalah akumulasi dari masalah internal yang telah lama ada. Beijing hanya menarik peletuknya, dan tembakan itu langsung mengenai jantung kerajaan chip Amerika. Sementara Intel masih mengandalkan pendekatan lama, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Amazon telah bergerak lebih maju. Mereka mulai merancang chip khusus untuk memenuhi kebutuhan internal mereka sendiri. Ini bukan hanya soal efisiensi, ini tentang kemandirian teknologi. Sementara itu, Intel justru menghadapi masa-masa sulit. Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar 2,8 miliar dolar pada kuartal pertama 2023, dan angka kerugian melonjak hingga 8 miliar dolar. Pada kuartal akhir tahun 2024, mereka juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 2.000 karyawan. Jadi, saat Tiongkok mengambil langkah tegas pada tahun 2025, Intel sebenarnya sudah dalam posisi yang lemah. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk menetapkan harga, kehilangan dominasinya di pasar, dan tidak lagi punya posisi yang kuat secara strategis. Menurut Doug O'Neill, peneliti kebijakan semikonduktor di Rand Corporation, Intel masih beroperasi dengan model bisnis yang lahir dari era globalisasi lama, dan Beijing baru saja menutup pintu terhadap model itu. Namun, pertanyaannya, apakah keputusan Tiongkok ini semata-mata soal pembalasan atau kemandirian digital? Atau apakah ada hal yang lebih besar dan lebih terencana di baliknya? Jawabannya bisa ditemukan dalam dokumen perencanaan internal pemerintah Tiongkok yang ditinjau oleh Reuters. Di sana tertulis bahwa pemerintah Tiongkok menargetkan untuk sepenuhnya menghapus chip buatan Amerika dari sistem energi, infrastruktur publik, dan perangkat telekomunikasi mereka, semuanya, paling lambat pada Desember 2027. Rencana ambisius ini disebut sebagai inisiatif Silikon Bersih. Tahap awalnya sudah jelas, pada kuartal pertama tahun 2026, sebanyak 80% dari sistem komputasi di lembaga pemerintah pusat harus sudah berjalan menggunakan chip rancangan dalam negeri. Bagi Intel dan perusahaan chip Amerika lainnya, ini bukan sekadar kehilangan akses pasar, ini berarti produk mereka secara sistematis akan digantikan dan dikeluarkan dari pasar teknologi terbesar kedua di dunia. Dampaknya sangat besar. Morgan Stanley memperkirakan bahwa kebijakan ini bisa menghapus potensi pendapatan sebesar 350 miliar dolar dari perusahaan chip AS hingga akhir 2027. Analis dari JP Morgan menambahkan bahwa kerugian langsung memang menyakitkan, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kerusakan jangka panjangnya. Ini adalah pukulan strategis. Jika Tiongkok berhasil dengan langkah ini, mereka akan membuktikan bahwa rantai pasokan semikonduktor dunia bisa bertahan dan berkembang, tanpa harus bergantung pada teknologi Amerika. Ini bisa menjadi preseden kuat bagi negara-negara lain, seperti Brasil, Indonesia, bahkan beberapa negara Eropa, untuk mengambil langkah serupa. Apa yang dilakukan Beijing bukan sekadar larangan, ini adalah uji coba untuk menciptakan ekosistem teknologi global yang tidak bergantung pada Amerika. Dan agar ekosistem mandiri ini bisa bekerja dengan sempurna, Tiongkok perlu memproduksi chip yang benar-benar mutakhir dan canggih. Dan disinilah kita sampai pada kejutan terbesar dari semuanya. Pada bulan September 2024, dunia teknologi dibuat terkejut oleh laporan dari perusahaan analis perangkat lunak Tech Insight. Mereka menemukan bahwa Huawei, lewat ponsel pintar Mate 70 Pro, telah berhasil menggunakan chip Kirin berukuran 5 nanometer. Yang ternyata diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Tiongkok, SMIC. Yang membuatnya mencengangkan, chip tersebut dibuat menggunakan teknologi lama, mesin litografi DUV atau Deep Ultraviolet, bukan teknologi EUV atau Extreme Ultraviolet, mutakhir yang sebelumnya diyakini sebagai satu-satunya cara untuk membuat chip sekecil itu secara efisien. Melalui teknik multi-patterning yang kompleks, SMIC membuktikan bahwa mereka bisa menembus batas 7 nanometer. Sesuatu yang selama ini dianggap mustahil dilakukan tanpa bantuan peralatan dari perusahaan Belanda, ASML.
Penemuan ini secara langsung mengguncang keyakinan utama Amerika Serikat. Selama ini, AS mengasumsikan bahwa selama mereka bisa mencegah Cina mengakses mesin EUV, maka perkembangan chip Cina akan berhenti di teknologi 14 nanometer. Tapi nyatanya, Huawei dan SMIC telah melangkah lebih jauh dari dugaan. Di sisi lain, Intel saat itu masih berjuang menyelesaikan masalah efisiensi produksi di pabrik barunya di Ohio. Mereka bahkan belum mampu memproduksi chip 18A secara massal, teknologi chip generasi terbaru yang seharusnya jadi andalan Amerika. Yang dilakukan Huawei bukan sekadar pencapaian simbolik. Mate 70 Pro bukan hanya ada di rak-rak toko, ponsel ini laku keras. Dalam waktu 6 bulan saja, Huawei mengirimkan lebih dari 45 juta unit ponsel Mate 70 Pro, menurut data dari Chainalysis. Ini menunjukkan bahwa permintaan di pasar dalam negeri sangat besar dan bahwa rantai pasokan teknologi buatan Tiongkok kini sudah matang. Buktinya terlihat dari laporan keuangan SMIC, yang mencatat lonjakan pendapatan sebesar 47% pada kuartal pertama tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari lonjakan permintaan chip yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu, Intel justru mengalami penurunan pendapatan dari pusat data sebesar 22% pada periode yang sama, menurut pernyataan dalam laporan keuangan kuartalan mereka. Menurut John Bateman, peneliti kebijakan teknologi di Carnegie, Amerika Serikat mengambil strategi untuk menghentikan kemajuan teknologi Tiongkok dengan membatasi akses ke alat-alat penting. Tapi Tiongkok justru memilih untuk memperkuat apa yang sudah mereka punya, dan kini strategi itu mulai membuahkan hasil. Huawei telah membangun ekosistem chip yang mampu berdiri sendiri, tanpa ketergantungan pada teknologi luar. Dengan itu, hambatan untuk sepenuhnya menggantikan Intel di pasar Tiongkok bukan lagi masalah teknologi, tapi soal waktu dan momentum. Di titik ini, kita harus berhenti sejenak dan merenung, seharusnya ini tidak mungkin terjadi. Amerika memiliki keunggulan dari sisi paten, alat produksi, dan pengaruh global atas rantai pasokan. Tapi entah bagaimana, Huawei berhasil mematahkan semua aturan main, tanpa mengikuti pedoman yang selama ini dianggap penting oleh Washington. Dan jika Huawei bisa melakukan ini untuk ponsel pintar, bayangkan apa yang terjadi jika mereka mulai menerapkan teknologi ini untuk chip server, komputasi awan, dan bahkan kecerdasan buatan. Dunia teknologi sedang bergeser, dan tak seorang pun bisa mengabaikannya lagi. Apa yang pada awalnya hanya merupakan cetak biru kebijakan pada tahun 2015, kini telah berkembang menjadi salah satu transformasi industri paling ambisius dan agresif di dunia. Pada kuartal pertama tahun 2025, lebih dari 75% sektor strategis di Tiongkok, termasuk jaringan listrik, industri dirgantara, dan telekomunikasi, telah beralih, setidaknya sebagian, ke penyedia semikonduktor dalam negeri. Data ini dikutip dari Pusat Pengembangan Industri Informasi Tiongkok. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, SMIC, dan Longson kini mendapatkan dukungan negara yang sangat besar, mencapai lebih dari 58 miliar dolar setiap tahun. Sementara itu, perusahaan-perusahaan Amerika seperti Intel secara perlahan tersingkir dari rantai pasokan strategis nasional Tiongkok. Menurut Nina Xiang, pendiri China Money Network, strategi Tiongkok tidak lagi sekadar berkompetisi dengan Amerika Serikat dalam bidang teknologi. Sebaliknya, mereka membangun sebuah ekosistem teknologi yang sepenuhnya mandiri dan tidak lagi bergantung pada Amerika. Hal ini tercermin dari data perdagangan. Pada tahun 2024, pangsa impor chip dari perusahaan AS ke Tiongkok menurun drastis menjadi hanya 28%, turun signifikan dari 41% pada tahun 2021. Di sisi lain, produsen chip domestik berhasil mengamankan lebih dari 55% kontrak pengadaan untuk proyek komputasi pemerintah pusat. Oleh karena itu, pertanyaan utama hari ini bukan lagi apakah Tiongkok mampu menggantikan perusahaan teknologi Amerika. Yang menjadi sorotan kini adalah, seberapa cepat mereka akan sepenuhnya berhenti membutuhkan mereka? Di tengah tantangan ini, Intel menghadapi ujian besar. Mampukah mereka bergerak cepat sebelum akses pasar benar-benar tertutup? Ataukah kesempatan untuk mempertahankan peran mereka di pasar global sudah sepenuhnya hilang? Pemerintah Amerika Serikat sebenarnya telah menggelar dukungan yang signifikan.
Melalui Undang-Undang Chips and Science, tersedia dana insentif federal sebesar 52,7 miliar dolar untuk memperkuat industri semikonduktor domestik. Intel sendiri diposisikan sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari kebijakan ini. Seperti yang diumumkan oleh Departemen Perdagangan pada Maret 2025, Intel dijadwalkan menerima bantuan sebesar 8,5 miliar dolar dalam bentuk hibah, serta tambahan pinjaman sebesar 11 miliar dolar untuk mendukung ekspansi dan peningkatan fasilitas produksinya. Namun, apakah suntikan dana ini cukup untuk mengembalikan daya saing Intel di tengah laju transformasi teknologi yang begitu cepat? Dunia kini menunggu jawabannya, sementara Tiongkok terus melaju dengan ekosistem teknologi yang sepenuhnya diciptakan di dalam negeri. Meskipun proses pencairan dana sempat mengalami keterlambatan, proyek megafab Intel di Ohio, yang dikenal sebagai Silicon Heartland, kini diperkirakan akan mulai beroperasi sebagian pada akhir tahun 2026. Proyeksi ini mundur hampir 1 tahun dari jadwal semula, disebabkan oleh kendala dalam proses perizinan wilayah dan hambatan konstruksi, sebagaimana dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Maret lalu. Sementara itu, pesaing utama Intel, yakni TSMC dari Taiwan, tetap berada di jalur yang sesuai dengan rencana dan diperkirakan akan memulai produksi chip berukuran 3 nanometer di fasilitas produksinya di Arizona pada kuartal ketiga 2025. Intel sendiri sempat mengumumkan kerjasama bernilai 8,2 miliar dolar dengan Amazon Web Services, AWS, pada Februari 2025. Kesepakatan ini memberikan tambahan pendapatan yang signifikan dalam jangka pendek. Namun, sejumlah analis, termasuk dari Bernstein, memperingatkan bahwa pendapatan tersebut kemungkinan besar tidak cukup untuk menutup potensi kerugian tahunan sebesar 13,7 miliar dolar yang dapat ditimbulkan oleh hilangnya pasar Tiongkok pada tahun 2027. Seperti yang disampaikan oleh Abhinav Davuluri, analis dari Morningstar, meskipun dukungan dari pemerintah AS mampu memberikan stabilitas keuangan jangka pendek bagi Intel, bantuan tersebut tidak dapat mempercepat kemajuan teknologi atau memulihkan waktu yang telah terbuang. Lalu, apa dampaknya bagi konsumen di Amerika Serikat? Dan siapa yang pada akhirnya akan menanggung beban jika Intel terus kehilangan pijakan di pasar? Dampak ekonomi dari penurunan performa Intel tidak hanya terbatas pada ruang rapat perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Intel telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada sekitar 1.250 karyawan, khususnya di divisi pusat data dan komputasi klien. Sebagian besar pemangkasan ini terjadi di negara bagian Oregon dan California, menurut dokumen resmi yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC. Pemutusan ini terjadi setelah pengiriman prosesor klien mengalami penurunan drastis sebesar 19% pada kuartal pertama, akibat lemahnya permintaan pasar dan hilangnya pesanan dari luar negeri. Para konsumen pun diperkirakan akan segera merasakan dampaknya. Berdasarkan dokumen internal yang bocor dan ditinjau oleh Bloomberg Tech, sejumlah produsen perangkat seperti HP dan Dell berencana menaikkan harga produk mereka, khususnya model yang menggunakan prosesor Intel, sebesar 12 hingga 17% dalam waktu dekat. Alasan yang dikemukakan adalah ketidakstabilan pasokan serta berkurangnya komitmen volume produksi dari pihak Intel. Tanpa pasar Tiongkok sebagai penyerap utama produksi dalam skala besar, Intel terpaksa harus memilih antara memangkas kapasitas produksi atau menaikkan harga demi menjaga margin keuntungan. Konsekuensinya sangat luas, tidak hanya terbatas pada laptop konsumen atau layanan komputasi awam. Perangkat keras server korporat, akselerator AI yang digunakan dalam sistem logistik dan layanan kesehatan, semuanya kini sedang dikaji ulang dari segi harga. Dengan kata lain, ini bukan sekadar isu rantai pasokan abstrak. Ini adalah masalah nyata yang akan tercermin dalam tagihan pembelian konsumen dan biaya operasional bisnis mereka berikutnya. Namun, meskipun telah mendapat suntikan dana publik dan merencanakan penyesuaian harga, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah Intel masih memiliki peluang untuk bangkit sepenuhnya? Atau apakah yang kita saksikan saat ini hanyalah babak awal dari penurunan yang lebih dalam dan berkelanjutan? Masa depan Intel kini berada di titik kritis, ditentukan oleh perlombaan antara kekuatan modal dan relevansi teknologinya. Dengan dukungan finansial sebesar lebih dari 19 miliar dolar melalui program Chips and Science Act,
serta kerja sama strategis bersama Amazon Web Services, AWS, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, infrastruktur untuk pemulihan telah tersedia. Namun demikian, sentimen investor masih diliputi keraguan. Selama 12 bulan terakhir, saham Intel tercatat tertinggal sekitar 31% dibandingkan indeks semikonduktor PHLX. Baru-baru ini, para analis di Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Intel, dengan alasan berkurangnya margin keuntungan, keterlambatan dalam eksekusi proyek, dan meningkatnya persaingan dari perusahaan semikonduktor luar negeri yang kini jauh lebih agresif dan efisien. Yang semakin nyata adalah menurunnya keunggulan Intel dalam hal inovasi. Teknologi Node 18A andalan mereka diperkirakan baru akan tersedia secara massal pada pertengahan tahun 2026. Sebaliknya, TSMC dan Samsung sudah terlebih dahulu meluncurkan produksi komersial untuk chip berukuran 3 nanometer, dan bahkan telah mulai mengembangkan prototipe untuk chip 2 nanometer. Pat Gelsinger, mantan CEO Intel yang kini menjabat sebagai penasihat strategis perusahaan, dalam wawancara dengan CNBC pada Maret lalu menyampaikan pandangan yang mencerminkan urgensi situasi. Ia menyatakan, ini bukan soal memenangkan satu kuartal saja, tapi soal bertahan dalam permainan selama 1 dekade ke depan. Namun untuk bisa bertahan dalam permainan, bukan hanya pabrik yang dibutuhkan, melainkan juga kepercayaan pasar terhadap kapabilitas teknologi, dan sejauh ini, Intel belum berhasil meraihnya kembali. Namun, jika Anda mengira bahwa Intel adalah satu-satunya target dalam dinamika ini, maka perlu melihat lebih luas. Langkah Beijing sebenarnya tidak hanya mengisolasi satu perusahaan. Yang terjadi adalah upaya strategis untuk mendefinisikan ulang siapa yang akan memiliki posisi dominan dalam perlombaan teknologi global. Jika masih ada anggapan bahwa ini hanyalah konflik seputar semikonduktor, maka pemahaman itu tidak lagi memadai. Tiongkok kini bersiap untuk melakukan langkah lanjutan yang lebih berani, yaitu kemungkinan pelarangan ekspor penuh terhadap elemen penting seperti logam tanah jarang, gallium, serta chip yang digunakan dalam pelatihan kecerdasan buatan. Langkah semacam ini tidak hanya akan mengguncang pasar, tetapi juga dapat memberikan tekanan signifikan pada ekosistem manufaktur teknologi tinggi di negara-negara barat. Respons dari Washington diperkirakan akan segera diumumkan. Namun, banyak pihak khawatir bahwa respons tersebut mungkin datang terlambat. Sebab di balik konflik teknologi ini, tersimpan pertanyaan fundamental yang lebih besar. Apakah negara yang dahulu menjadi pionir era semikonduktor global masih bisa mempertahankan dominasinya, ketika kini ia justru bergantung pada rantai pasokan yang dikuasai pihak asing? Inilah titik balik yang bisa membentuk kembali masa depan industri teknologi dunia. Bukan hanya tentang satu perusahaan, melainkan tentang peta kekuasaan baru dalam dunia digital dan inovasi global.